Oke, silakan. Siapa yang buka dengan nyanyi dan doa? Ya, untuk mulai perkuliahan kita bernyanyi dari KED nomor 115 yang sudah dikirim kepada dalam grup. Keriahan simbolina, simbolina kene. 1, 2, 3 ya. Keriahan simbolina, simbolina kene. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul dan bertemu kembali di ruangan belajar ini dengan penuh keadaan sukacita. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai proses belajar mengajar kami. Tuhan yang memberkati kami semuanya, agar hati dan pikiran kami juga siap di dalam melaksanakan perkuliahan ini. Tuhan, tolong kami para penyaji yang sudah mempersiapkan bahan sajian hari ini, bantu kami boleh mempresentasikannya dengan baik. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, kami serahkan proses perkuliahan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk pada pertemuan yang terakhir, membahas sajian yang keempat dan kelima. Nanti mohon ditandatangani absen yang terakhir di sebelah sini paling ujung, dan nanti di absensi UAS ya ditandatangani di daftar hadir di sini. Jadi ada 2 absen, tapi sebenarnya 1 itu, tapi karena 2 lembar kita tandatangani 2. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 4 maksudku memberikan hasil kerja kelompok. Silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari bahan sajian kami, yaitu dengan judul menelisik dan mengkaji hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik. Kita masuk pada latar belakang. Perpecahan dalam gereja Kristus jelas bertentangan dengan kehendak Yesus Kristus. Yesus menghendaki agar semua pengikutnya bersatu jauh dari berbagai perpecahan dan perselisihan, sebagaimana dalam doanya sendiri, semoga engkau bersatu seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau, supaya mereka pun bersatu dalam kita. Dan pada sini juga Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat Korintus yang terpecah-pecah dalam jemaat masing-masing, menyebut dirinya dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, dan dari golongan Kristus. Bagi Rasul Paulus, situasi seperti ini tidak sesuai dengan kehendak Kristus, sebab Kristus tidak terpecah-pecah melainkan utuh dan tidak terbagi-bagi. Keseriusan gereja memajukan gerakan ekumenis juga tampakkan dalam upaya mengawal hasil konsili, sehingga pada tanggal 14 tahun 1967 pada hari raya Pentakosta, Sekretariat untuk Persatuan Kristiani mengeluarkan sebuah pedoman pelaksanaan keputusan-keputusan Konsili Vatikan II mengenai gerakan ekumenis. Pedoman ini menyarankan agar dibentuknya konsili-konsili yang dapat mengadakan, mendorong, mengatur, dan bila diperlakukan menerbitkan segala usaha ekumenis di dalam satu gereja di seluruh dunia. Dan ada pun rumusan masalah yang kami paparkan di sini. Yang pertama, menjelaskan pengertian ekumenis.
Kedua, pengertian ekumenis gereja Protestan dan ekumenis Katolik. Ketiga, bagaimana hubungan ekumenis gereja Protestan dan ekumenis gereja Katolik. Dan adapun tujuan permasalahannya itu, pertama, untuk mengetahui pengertian ekumenis. Kedua, untuk mengetahui ekumenis gereja Protestan dan ekumenis gereja Katolik. Ketiga, untuk mengetahui hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian ekumenis. Ekumenis berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan menia, sehingga ekumenis berarti rumah dan yang ditinggali atau dunia yang didiami. Dalam pengertian yang paling luas, ekumenis berarti inisiatif keagamaan menuju keesaan di seluruh dunia. Adapun prinsip-prinsip dari ekumenis itu, di mana pada bab pertama dokumen unitas berjudul prinsip-prinsip Katolik untuk ekumenis. Sebenarnya judul ini bukanlah judul yang sebenarnya, sebab pada awalnya judul ini berbunyi prinsip-prinsip untuk ekumenis Katolik. Judul ini memberikan kesan bahwa gereja Katolik memiliki tahap ekumenis sendiri yang berbeda dengan ekumenis yang digantikan oleh gereja Kristen bukan Katolik. Dan adapun prinsip-prinsip Katolik untuk kesatuan Kristen yang pertama, partisipasi gereja Katolik mendukung gerakan ekumenis pertama-tama karena gereja percaya bahwa Kristus telah mendirikan gereja yang satu dan tunggal. Dan prinsip-prinsip Katolik untuk kesatuan umat Kristen adalah kesatuan Kristen, kesatuan Triniter. Kesatuan Kristen adalah kesatuan iman. Kesatuan Kristen adalah kesatuan dalam roh. Kesatuan Kristen merupakan persatuan seluruh umat beriman. Oleh karena itu, kesatuan Kristen perlu dipahami sebagai kesatuan dalam berbagai, dengan menegaskan bahwa setiap gereja bukanlah bagian melainkan wujud setempat yang utuh dari gereja Kristus. Selanjutnya akan diikuti oleh teman-teman. Yang selanjutnya, ekumenis gereja Protestan. Usaha mempersatukan umat Kristen dalam lembaga-lembaga ekumene pada periode perkembangan abad ke-19 dapat dijabarkan dalam 4 usaha. Yang pertama adalah usaha mempersatukan umat Kristen dari gereja-gereja yang mempunyai dasar teologis atau konfesional yang sama. Inilah yang disebut ekumene denominasional, yang lahir dari tradisi Calvinisme. Usaha ini kemudian menghasilkan Reformed dan Presbyterian Alliance, Perserikatan Gereja-Gereja Reformasi dan Presbyterian, yang sejak 1954 memakai nama Alliance of Reformed Church through the World Holding the Presbyterian System, atau Perserikatan Gereja-Gereja Reformasi di seluruh dunia yang berpegang pada sistem Presbyterian, dan sejak bergabung dalam ICC pada tahun 1970 bernama World Alliance of Reformed Church atau WARC. Usaha yang kedua adalah usaha mempersatukan umat Kristen dalam satu perhimpunan. Sumbangan ketiga diberikan oleh apa yang disebut voluntary movement atau gereja-gereja sukarela. Dari gerakan inilah lahir organisasi-organisasi yang bersifat internasional, misalnya Young Men Christian Association, didirikan tahun 1844. Puncak dari seluruh jejak usaha mempersatukan umat Kristen pada periode abad ke-19 adalah Konferensi Perkabaran Injil Sedunia di Edinburgh tahun 1910. Tahun inilah yang kemudian diakui dan dipakai sebagai tanggal kelahiran gerakan ekumene. Selanjutnya yaitu perkembangan ekumene gereja Protestan. Setelah terjadinya perpecahan dengan Luther yang ditandai dengan pengucilannya pada tahun 1521, upaya perdamaian antara gereja Katolik Roma dan pengikut-pengikut Luther yang sering disebut evangelis terus dilakukan. Upaya ini pertama-tama dilakukan untuk alasan politik, yakni mempersatukan umat Kristen menghadapi ancaman dari Turki. Untuk itulah diadakan banyak pertemuan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Meski perpecahan di antara kaum evangelis dan gereja Katolik Roma semakin meluas pada abad ke-16, tetapi usaha-usaha persatuan juga terus dilaksanakan. Ada kesadaran bahwa gereja memiliki satu warisan bersama, yakni 3 simbol gereja, yakni Symbolium Apostolikum, Symbolum Nicea Constantinopolitanum, dan Symbolum Athanasianum sebagai simbol ekumene. Pada abad 17 dan abad 18, sikap keterbukaan untuk menjalin kerjasama dengan gereja lain semakin besar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh zaman perpecahan dan pietisme, terutama yang berkembang di Jerman. Pada tahun 1935, W. Temple mengusulkan agar dibentuknya Dewan Ekumene Internasional.
dapat dimanfaatkan untuk membicarakan masa depan gerakan ekumenik. Usulan ini diterima dalam konferensi sehingga baik FO dan LW mengutus wakilnya ke Inter. Pada tanggal 9 sampai 12 Mei 1938 untuk membicarakan pembentukan panitia World WCC, namun pembentukan WCC tidak segera terwujud berhubung karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang selanjutnya akan dibaca teman kami. Berikutnya Ekumenis Gereja Katolik. Keterbukaan Gereja Katolik terhadap gerakan ekumenik atau ekumenis baru secara resmi terjadi saat Konsili Vatikan II, di mana keterbukaan itu terlihat ketika pada saat Konsili Vatikan II berlangsung dan ada beberapa pengamat resmi dari dewan-dewan gereja sebelumnya atau pendiri yang hadir, di mana pada pertengahan abad ke-20 Gereja Katolik itu melihat dirinya dalam keadaan terkepung bahaya, di mana Gereja Katolik secara resmi tidak berminat pada ekumenisme, yaitu gerakan yang ditunjukkan untuk memulihkan kesatuan gereja yang terpecah-pecah, di mana gerakan ekumenis modern ini berasal dari pertemuan umat Kristiani Protestan dan World Missionary Conference, yaitu konferensi perkabaran Injil dunia di Skotlandia pada tahun 1910, di mana pada pertemuan itu lahirlah Faith dan Other Conference, di mana artinya adalah konferensi iman dan tata dunia yang untuk pertama kalinya berkumpul di Swiss. Dan pada tahun 1928 pada masa hidupnya Paus Pius mengeluarkan Encyclic Moralium Animus yang melarang orang-orang Katolik ikut mengambil bagian dalam pertemuan ekumenis yang diadakan oleh orang Katolik, di mana pendekatan Katolik pada kesatuan Kristiani cukup jelas. Hanya ada satu jalan yang dapat menuntut kesatuan umat Kristiani, yaitu dengan mendorong kembalinya mereka yang sudah memisahkan diri dari kesatuan gereja dengan gereja Kristus yang benar, di mana pendekatan kesatuan dengan gereja yang benar ini, yaitu ini menjadi ciri yang benar pendekatan gereja yang menjadi pemikiran Katolik selama tahun abad ke-20, di mana orang-orang Katolik memandang orang-orang Kristiani ini di gereja lain sebagai orang-orang baik tetapi sesat. Meskipun pada tahun 1949 Tahiyah Suci mengeluarkan surat yang memperbolehkan orang Katolik ikut serta dalam gerakan ekumenis dengan syarat yang sangat ketat dalam tahun pembentukan Konsili Vatikan II, kebanyakan orang Katolik diingatkan untuk tidak menghadiri ibadah Protestan dan bahkan memperoleh anak pergi menghadiri acara-acara pembinaan yang diadakan oleh umat Protestan. Di mana Paus juga menegaskan bahwa konsili itu harus dilakukan sebagai ekumenis bagi seluruh gereja. Kemudian juga menjelaskan tujuan dari konsili, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ia menghendaki konsili itu menjadi pembaruan gereja, tepatnya ia mempengaruhi gereja Katolik hingga menjadi up to date. Yang kedua yaitu kesatuan gereja merupakan tujuan konsili yang utama, yang sesungguhnya itulah tujuan semula untuk mempromosikan intensi ekumenisnya, di mana dalam pidatonya Paus menegaskan kepada para uskup yang berkumpul untuk konsili bahwa pekerjaan konsili adalah pemilik mereka sendiri, dan di mana pada tanggal 11 Oktober tahun 1962 dalam pidatonya secara resmi membuka konsili, Paus meminta kepada 2.500 uskup yang berkumpul di seluruh dunia dalam misa agung di Biblika Santo Petrus agar tidak memandang ke masa lampau tetapi ke masa depan, di mana Paus juga berkata kepada konsili tidak ada yang membicarakan ajaran fundamental ini ataupun itu, tetapi langkah ke masa depan menuju ke pendalaman ajaran dan pembinaan kesadaran, yaitu setia pada autik gereja, tetapi yang harus dipelajari dipelajari dan diuraikan melalui metode-metode penelitian dan bentuk-bentuk sastra pemikiran modern. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya, perkembangan ekumenisme dalam Gereja Katolik. Yang pertama, sikap Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II. Sekitar abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad 20, setelah abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-20, para pemimpin gereja terkesan tidak banyak memperdulikan gerakan ekumenisme yang sudah dimulai oleh gereja-gereja reformasi. Hal ini disebabkan pandangan eklesiologi Gereja Katolik saat itu yang memandang Gereja Katolik
sebagai gereja Kristus. Oleh karena gereja Kristus hanya satu. Gereja Kristen bukan Katolik dipandang sebagai anggota yang meninggalkan gereja yang benar. Kesatuan bukan sesuatu yang harus diperjuangkan di masa depan, sebab kesatuan itu sudah ada dalam gereja Katolik Roma dan terlaksanakan dalam ketaatannya kepada satu pemimpin, yaitu Paulus, sebagai pengganti Petrus penjamin kesatuan. Maka setiap orang Kristen yang meninggalkan gereja Katolik harus bertobat dan kembali ke pengakuan gereja Kristus yang satu itu. Ketertutupan gereja terhadap gereja Kristen bukan Katolik tampak dalam hukum gereja yang dikeluarkan tahun 1917. Dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 ada 3 kanon yang cenderung melarang umat gereja Katolik berhubungan langsung dengan umat Kristiani lainnya. Tahun 1921 sampai tahun 1925 bertempat di kota McChain, Belgia, diadakan pertemuan McClainer Gesprecht. Pertemuan ini merupakan pertemuan antara gereja Roma dan gereja Anglikan yang mendapat perhatian khusus dari Roma dan London, yang mengharapkan akan adanya persatuan yang belum tercapai itu. Atas anjuran Paus Pius, tahun 1926 didirikanlah gereja Santo Benediktus di Amai, Belgia Utara, dan dipindahkan tahun 1939 ke Belgia Selatan. Tetapi keterbukaan gereja baru sebatas pada gereja Anglikan dan gereja Ortodoks semata. Sedangkan untuk gereja Reformasi, keterbukaan itu masih sangat kecil. Gerakan ekumenisme yang pada awalnya dimulai tahun 1910 yang diprakarsai oleh gereja-gereja Reformasi ditolak oleh Vatikan. Ketika seorang delegasi dari Amerika mengantar undangan agar Vatikan ikut serta dalam pembahasan tentang iman dan tata aturan gereja, Paus Benediktus mengatakan Vatikan berpendapat bahwa semua denominasi memisahkan diri dari gereja Roma yang langsung berasal dari Kristus, maka Roma tidak bisa pergi kepada mereka. Mereka lah yang harus pulang ke dalam pangkuan gereja Roma. Meskipun ada larangan resmi, tetapi sejumlah orang menjalin relasi secara pribadi dengan gerakan-gerakan ekumenisme. Pekan doa sedunia menyebar untuk semua umat Kristiani. Hal ini turut mempengaruhi gerakan ekumenisme di antara umat Kristiani, terutama dalam masa sekarang banyak orang berjuang bersama tanpa menghiraukan batas-batas denominasi. Salah satu orang yang sangat berperan adalah Max Joseph Metzger yang menggiatkan gerakan Unasanka. Gerakan ini berjuang untuk melawan ancaman dan penganiayaan dari partai nasionalis yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Selain itu, usaha-usaha pribadi para teolog dalam menggiatkan gerakan ekumenisme juga semakin tampak, seperti Vesconger Oak yang mengungkapkan prinsip-prinsip ekumenisme dalam bukunya Christine de Sune. Pada awalnya buku ini dianggap berbau heretik dan berbahaya, namun Konsili Vatikan II menerima buku ini sebagai dasar ajaran konsili tentang ekumenisme. Sikap Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II, Kristus hanya mendirikan gerejanya yang tunggal, tetapi dalam kenyataannya banyak yang mengakui diri sebagai anggota gereja Kristus. Namun tidak ada persatuan di antara mereka baik dalam perumusan ajaran maupun dalam aturan resmi gereja. Para pengikut Kristus itu kemudian terpecah-pecah seakan-akan gereja Kristus itu berbeda satu sama lain. Oleh sebab itulah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Konsili Vatikan II adalah pemulihan segenap umat Kristen. Amanat Paus Yohanes pada pembukaan konsili tanggal 11 Oktober 1962 antara lain menekankan perlunya peningkatan persatuan Kristen, bahkan seluruh keluarga manusia. Pada pembukaan konsili Ekumenes Vatikan II, Paus Yohanes mengatakan, Gereja Katolik ingin menunjukkan dirinya sebagai ibu yang penuh belas kasihan, perhatian, dan penuh kebaikan terhadap saudara-saudari yang terpisah darinya. Paus menginginkan agar persekutuan umat Kristiani mendapat tempat khusus dalam agenda konsili Vatikan II. Dalam amanat pembukaan pada sidang kedua konsili yang berlangsung antara 29 September sampai 4 Desember, melukiskan keadaan perpecahan-perpecahan antara umat Kristiani dengan mengatakan sekiranya perpecahan ini bagaimanapun juga disebabkan oleh kesalahan kami, maka sekarang juga dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun kepada Tuhan, juga kepada saudara-saudara kami. Sekiranya mereka merasa telah dihinakan oleh kami mohon maaf. Pada tanggal 21 November 1964, Paus Paulus mengumumkan dokumen Unitatis Redintegratio
di Gereja Santo Petrus Roma sebagai dokumen resmi hasil Konsili Vatikan II yang membahas tentang ekumenisme. Dokumen Unitatis Redintegratio memiliki 3 bab pokok pembahasan. Bab pertama berisikan prinsip-prinsip Katolik untuk ekumenisme. Bab kedua berisikan pelaksanaan ekumenisme, dan pada bab 3 membicarakan gereja-gereja dan jemaat-jemaat gerejawi yang terpisahkan dari tahta apostolik di Roma. Dokumen ini memiliki peran yang amat penting, terutama dalam menjalani relasi dengan saudara-saudari Kristen yang terpisah dari gereja Katolik. Gereja Katolik dengan penuh perhatian mendorong semua umatnya dan para pemimpinnya untuk turut serta secara aktif dalam gerakan ekumenis. Yesus sebelum menderita sengsara berdoa kepada Bapa agar segenap umatnya disatukan. Maka selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Francisco. Kita masuk kepada hubungan ekumenis Gereja Protestan dan Katolik. Gereja Katolik tidak menjadi anggota PGI, tetapi membangun kerjasama dengannya. Kerjasama itu nampak misalnya pada diterbitkannya surat gembala bersama pada saat Natal. Sementara itu kerjasama antara Gereja Katolik dan Protestan dijalankan juga melalui lembaga-lembaga KWI dan PGI. Salah satu contoh kerjasama yang erat antara Lembaga Biblika Indonesia dan Lembaga Alkitab Indonesia dengan penterjemahan kitab suci dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk konkret gerakan ekumenis di Indonesia, ketika baik Gereja Katolik maupun Gereja Protestan menggunakan terjemahan kitab suci yang sama. Tentu ini juga didukung oleh kerjasama para ahli kitab suci, baik dari Gereja Katolik maupun Gereja Protestan. Sebetulnya kedua lembaga ini juga mengusahakan terjemahan yang sama dalam bahasa-bahasa daerah, tetapi proses ke arah itu nampaknya masih lebih sulit. Kerjasama ekumenis dilandasi oleh konsep gereja sebagai tubuh Kristus. Hal ini terdapat dalam dokumen penting ekumenisme, Unitatis Redintegratio, dan 5 dokumen kesan gereja, dikutip teks-teks Efesus yang mengandung konsep gereja sebagai tubuh Kristus. Adapun beberapa bentuk kerjasama ekumenis antara lain antara Gereja Katolik dengan gereja-gereja Protestan di Indonesia antara lain: yang pertama, membuat pesan atau imbuan untuk kehidupan umat Kristiani di Indonesia. Pesan-pesan tersebut antara lain, setiap tahun PGI dan KWI mengeluarkan pesan Natal bersama untuk semua umat beriman Kristiani. Setiap tahun selalu ada tema baru yang kontekstual dan berguna untuk kehidupan umat Kristiani. Tema ini umumnya menjadi bahan diskusi atau renungan, bahkan tema perayaan liturgis Natal bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia. Selain itu, KWI dan PGI merefleksikan tentang kehidupan negara dan merumuskan tanggapan mereka terhadap situasi aktual yang dihadapi bangsa Indonesia. Misalnya, situasi seputar pemilihan umum. Yang kedua, kala membahas rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973, mereka dengan tegas memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dengan undang-undang itu ditegaskan bahwa perkawinan itu sah ketika terdaftar di kantor pemerintahan dan perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk perkawinan. Beberapa pemimpin Muslim menentang dengan keras rancangan undang-undang tersebut. Mereka menganggap bahwa di balik undang-undang itu ada pengaruh orang-orang Kristen. Mereka mendesak pemerintah agar merevisi undang-undang yang bernuansa sekuler ini sehingga perkawinan itu diatur oleh hukum agama. Terhadap reaksi ini, PGI dan MAWI mengeluarkan dokumen yang disebut Pokok-Pokok Pemikiran PGI dan MAWI untuk mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam membuat undang-undang perkawinan sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang menjadi landasan kebebasan beragama. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap keputusan Menteri Agama nomor 70 dan 77 1 dan 15 Agustus 1978 yang pada 2 Januari 1979 menjadi sebuah keputusan bersama dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang aturan yang mengikat penyebaran agama dan bantuan asing untuk lembaga religius di Indonesia. PGI dan MAWI meminta pemerintah untuk membatalkan peraturan itu dengan 3 alasan:
bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagian wilayah di Indonesia berdasarkan agama itu bertentangan dengan dasar negara Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, dan gereja sebagai institusi religius memiliki dimensi universal. Yang keempat, kerjasama dalam bidang penerjemahan, penerbitan dan distribusi Alkitab menurut Martin Harun. Kerjasama di bidang ini paling intensif dilakukan. Kerjasama ini bermula pada tahun 1968 di Cipayu, ketika Gereja Katolik yang diwakili oleh PWI Ekumene dan Lembaga Biblika mengusulkan kerjasama dalam penerjemahan Alkitab kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Tawaran ini disambut baik oleh pihak Protestan. Rupanya kerjasama ini membuat Gereja Katolik di Indonesia menjadi pelopor kerjasama ekumenis dalam penerjemahan Alkitab sebagai dianjurkan oleh Konsili Vatikan II. Kerjasama ini berlangsung dengan baik hingga saat ini. Yang kelima, pembentukan Forum Umat Kristiani Indonesia atau FUKRI. Pada bulan Oktober 2011 di Manado diselenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak umat Kristiani dari seluruh dunia. Acara tersebut diberi tema Global Christian Forum. Perayaan ini dihadiri oleh seluruh lembaga-lembaga gereja sedunia, baik dari World Council of Churches, Gereja Katolik, utusan dari Vatikan, World Evangelical Al-Hanafi, Pentecostal World Fellowship, Gereja Ortodoks, dan Gereja Bala Keselamatan dengan semangat Global Christian Forum yang merupakan kemitraan lembaga-lembaga gereja sedunia. Dibentuklah Indonesia Christian Forum atau Forum Umat Kristiani Indonesia. Deklarasi Indonesia Christian Forum ditandatangani oleh pimpinan PGI, KWI, PGLII, PGBI, Gereja Bala Keselamatan, Persekutuan Baptis Indonesia, dan Gereja Ortodoks Indonesia. FUKRI merupakan forum kerjasama umat beriman Kristiani di Indonesia. Salah satu contoh kerjasama tersebut adalah diskusi tentang kaderisasi kepemimpinan dalam gereja yang diselenggarakan pada 2 September 2013. Yang keenam, perayaan kesatuan 17 sampai 18 Mei 2013. Pada tahun 2003 sidang raya WCC ke-10 digelar di Busan, Korea Selatan pada 31 Oktober hingga 8 November 2013. Sebelum sidang ini, WCC memilih Indonesia sebagai penyelenggara dan sidang raya. Persidang ini disebut perayaan kesatuan yang digelar di Jakarta 17 sampai 18 Mei 2013. Dedanus Primas menggarisbawahi bahwa dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Persidang Raya WCC tidak terlepas dari kesatuan dan persatuan gereja yang telah terjalin erat di antara sinode-sinode dan aras gereja nasional. Gereja Katolik juga berpartisipasi dalam perayaan kesatuan ini. Yang ketujuh, kerjasama ekumenis akar rumput di kalangan umat beriman Kristiani. Biasa kerjasama ekumenis yang sering dilakukan antara lain perayaan Natal dan tahun bersama, ibadat ekumenis di perusahaan atau kantor, ibadat ekumenis di lingkungan atau kelompok basis. Kegiatan-kegiatan ini merupakan wujud kesadaran umat Katolik dan Protestan di Indonesia untuk membangun kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kesatuan yang mendalam dengan Kristus Sang Kepala mendorong mereka untuk bersatu dengan jemaat yang lain. Kesimpulan, berdasarkan hubungan ekumenis Katolik dan Protestan di atas, tampak bahwa kesadaran akan pentingnya kesatuan sebagai tubuh Kristus telah bertumbuh dengan baik di Indonesia. Kerjasama ekumenis ini dijiwai oleh konsep gereja sebagai tubuh Kristus. Hubungan ekumenis ini mengungkapkan kesatuan atau kebersamaan dalam tindakan, bukan kesatuan dalam tata aturan, liturgi dan dogma atau ajaran. Hal ini bisa dipahami sebab mencari kesatuan dalam liturgi, dogma atau aneka aturan lainnya sering menemukan jalan buntu. Saran masing-masing gereja mempertahankan apa yang benar menurutnya. Demikian kesatuan dalam kesaksian dan karya pelayanan lebih mudah diterima sambil tetap menghargai perbedaan masing-masing gereja. Daftar pustaka terlampau. Oke. Sekarang kita akan memberi masukan ya.
beri masukan, langsung memberi pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kita mulai dari saudara Rinaldi. Saya segera bertanya tentang penyaji yang membalas mengenai Katolik dan Protestan. Dan saya Katolik identik dengan Bunda Maria, Protestan identik dengan Yesus. Dan saya bagaimana Bunda Maria Ibu Yesus dalam gerakan ekumenik ini. Terima kasih. Oke. Lanjut. Angelin. Di sini saya pun bilang nama sendiri. Saya akan memberikan tambahan sedikit di mana penyaji sebaiknya menambahkan sejarah masuknya hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik yang dimana di buku John yang berjudul Menuju Keesaan dan bisa dilihat di Jurnal Agama dan Kebudayaan 15. Oke. Anoy. Baik, terima kasih kepada Bapak Dosen. Saya ingin bertanya, di gereja Katolik itu sebelum Natal itu tidak merayakan Natal, akan tetapi Protestan telah merayakannya setelah memasuki masa Advent. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana upaya, karena kita akan membahas perkembangan, bagaimana upaya menyatukan kedua pemahaman ini tanpa melupakan ataupun tanpa mengesampingkan kepercayaan dari gereja Katolik. Dan tambahan saya juga dalam paper penyaji belum lagi dipaparkan penyaji beberapa contoh dari kinerja sama ataupun perkembangan ekumenis dari gereja Katolik dan Protestan. Bahkan saya akan kirimkan kepada kelompok contoh-contoh dari kerjasama ekumenis itu. Oke. Lanjut kepada Ari. Ya baik, terima kasih. Di sini saya memberikan pertanyaan. Di sini judul kita tentang menelisik dan mengkaji hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana perkembangan ekumenis gereja Protestan dan Katolik di Indonesia pada sekarang ini. Terima kasih. Oke. Lanjut kepada Bruli. Terima kasih karena saya bertanya kepada kelompok seperti yang ditanyakan Bang Rano tentang perayaan antara Katolik dan Protestan, di mana Katolik merayakan bisa sehabis tanggal 25 dan Katolik bisa sebelum tanggal 25. Apa menjadi hambatan dan bagaimana cara mereka Protestan dan Katolik bisa melakukan Natal ekumenik tersebut, dan tambahannya bisa kita lihat dan tambahan saya bisa saya kirimkan ke grup kita. Terima kasih. Oke, lanjut ke Dorcas. Silakan. Pas. Tidak ada pertanyaan, tidak ada masukan. Anita. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Pertanyaan saya kepada kelompok 4 yaitu pada poin 1.8 penyaji memaparkan tantangan hubungan ekumenis. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menyatakan hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik terkait dengan tantangan yang dihadapi pada poin 1.8. Terima kasih. Oke, Esther. Silakan. Baik, saya di sini memberikan masukan atau tambahan kepada kelompok tentang bagaimana gerakan ekumenis Katolik, dan juga di dalam tambahan saya sudah ada pendapat dari Tom Jacobs tentang bagaimana perbedaan antara penghayatan Katolik dan Protestan dan usaha-usaha ekumenik. Mungkin saya akan membagikannya. Terima kasih. Oke, lanjut dengan Rizka. Apa
Oke, lanjut. Puja, pengaji. Helen, Hiksan. Oh iya, Rospita. Oke, kalau begitu silakan kelompok memberikan jawaban kepada pertanyaan dan memberikan respon kepada yang memberikan respon. Silakan. Gereja Katolik di Indonesia menjalin kerjasama. Yang ditanya apa contohnya di sini, Gereja Katolik di Indonesia menjalin kerjasama dengan ekumenis dengan gereja-gereja Protestan. Yaitu kerjasama tersebut contohnya antara lain yaitu kerjasama dalam penerimaan kitab suci, perayaan Natal bersama, membuat pesan Natal bersama setiap tahunnya atau pimpinan KWI dan PGI, dan doa bersama di lingkungan ataupun kantor dengan tujuan tertentu. Dan kerjasama ini disebut juga disebut kerjasama dengan ekumenis sebab dilandasi oleh kesatuan iman akan Kristus sebagai juru selamat yang menghendaki para manusia. Dari sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari saudari ini, di mana Baiklah, saya akan menambahi jawaban yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Menjawab pertanyaan dari Rizka, bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi yang sudah dijelaskan teman saya tadi secara gereja dari Katolik dan Protestan. Tapi saya membuat contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat pada jemaat kita, baik jemaat Katolik dan jemaat yang Protestan, di dalam hidup bersama itu yang kita lihat hidup bersama dengan rukun dan tentram. Seperti kita lihat juga antara jemaat kita juga menjalin hubungan yang baik dan saling mengundang di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, misalnya seperti Natal ataupun dilakukannya pemberkatan pernikahan dan ataupun dalam melakukan pesta adat seperti itu. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya mau menambah sedikit untuk pertanyaan Rizka. Kerjasama ekumenis ini yang kerjasama ekumenis gereja Protestan dan Katolik dilandasi oleh nasihat Rama Perintah Surat Efesus tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Kerjasama ekumenis ini dijiwai oleh konsep gereja sebagai tubuh Kristus. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menanggapi masukan yang diberikan oleh saudara Anasias. Kami akan menambahi nanti dalam perbaikan kami, dan saya juga akan menjawab pertanyaannya sama seperti pertanyaan dari saudara Budi, yaitu bagaimana upaya menyatukan perayaan Natal ataupun ekumenik dari gereja Katolik dan gereja Protestan. Menurut saya perayaan Natal ataupun ekumenik dalam gereja Katolik dan Protestan itu dapat dilakukan, di mana gereja Protestan melakukan itu pada Natal itu setelah masuk masa-masa Advent, sedangkan Katolik setelah tanggal 25. Nah, jadi untuk menyatukan perayaan Natal ataupun ekumenik daripada gereja Katolik dan Protestan itu dapat dilakukan sama-sama pada tanggal 25 atau setelah tanggal 25 Desember. Dan juga ini menurut saya tidak menjadi penghalang pola pemahaman bagi gereja Katolik, di mana mereka merayakan itu Natal itu setelah kelahiran, sementara kita sebelum kelahiran. Dan juga kepada saudara Bruri, apa yang menjadi solusinya? Solusinya itu adalah di mana gereja Katolik dan gereja Protestan itu sama-sama memiliki pemahaman akan merayakan ekumenik Natal itu sebagai upaya merayakan kelahiran. Jadi tidak ada pertentangan di antara mereka maupun tanggal 25 ataupun setelah tanggal 25 dirayakan. Terima kasih. Oke, ada lagi? Menambahi dari jawaban jawab.
bukan mempersoalkan tentang ajaran dogma tadi di mata kami telah disampaikan bahwa yang mau dibahas dalam hubungan ekumenis ini bukan perihal ajaran yang dianut oleh gereja-gereja tersebut, tetapi upaya atau tindakan yang boleh dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, ada lagi? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Enita, di mana di dalam 2.8 berdasarkan 2.8 upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ekumenis. Nah, jadi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ekumenis ini adalah menjalin kerjasama antara gereja Katolik dan gereja Protestan itu dengan membentuk kerjasama itu dalam beberapa hal yang sudah tertera di 2.8. Itu yang pertama itu membuat pesan atau imbauan untuk kehidupan umat Kristiani di Indonesia, dan yang kedua membahas rancangan undang-undang mereka dengan tegas memberikan masukan kepada pemerintahan berkaitan dengan norma bertentangan dengan undang-undang, dan yang ketiga memberikan tanggapan terhadap keputusan. Yang keempat, kerjasama dalam bidang penerjemahan, penerbitan, dan distribusi Alkitab. Yang kelima, pembentukan forum umat Kristiani Indonesia. Dan yang keenam, melaksanakan perayaan kesatuan bersama. Dan yang ketujuh, kerjasama ekumenis. Ini sudah dijelaskan di dalam 2.8. Itu merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan di dalam mewujudkan hubungan ekumenis di antara Protestan dan Katolik. Terima kasih. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, baik. Karena kita akan membahas dua materi hari ini, saya cukupkan untuk kelompok 4. Tepuk tangan lalu untuk mereka. Ini akan saya kirimkan, nanti akan masukan-masukan yang dikirim tadi dikirimkan ke grup ya, supaya saya tahu bahwa kalian telah mengirimkan perbaikan atau materi. Nanti kalau mereka tidak masukkan dalam perbaikan, ya berarti mereka tidak dapat nilai bagus. Ya, jadi seluruh materi yang kita usulkan masuk ke paper mereka dikirimkan ke grup. Sebenarnya mulai dari kelompok 1 kemarin itu. Tapi saya tunggu di grup tidak ada. Oke, kita akan lihat masukan saya kepada grup ini. Kesannya grup ini kurang serius ya, menurut saya kurang serius, karena baik dari segi teknis belum selesai dalam penyelesaian teknis penulisan. Dan ini juga nanti menjadi bagian dari proses kalian studi menyelesaikan skripsi kalian nanti ke depan. Kalau seperti ini model-model makalah, saya ragu nanti kalian dalam rangka menulis proposal atau menulis skripsi juga tidak begitu sukses, karena tidak memahami. Sudah tingkat 4 ini ya, belum memahami cara mengutip sumber. Nah, menurut saya itu sudah sudah tingkat warning lah ya. Kalau sudah tingkat 4 tidak paham menulis yang benar, saya ragu sekali gitu. Saya tunjukkan aja ini ya, karena ini saya tunjukkan aja. Mudah-mudahan di kelompok 5 tidak seperti ini. Penting kalau kalian tidak selesai dengan hal-hal sepele, ragu saya.
ini hanya judul aja nggak selesai. Setiap judul makalah apapun di kampus ini harus ditulis dengan font 12. Ini kalian menulisnya font 12. Jadi bagaimana mungkin selesai skripsi kalian dengan cara yang tidak sesuai aturan kita. Dan saya sudah menerima bimbingan program. Ini saya sudah belajar supaya nanti jangan habis energi kami membahas seperti ini. Dan saya memang sering bosan kalau membahas seperti ini. Saya tidak punya waktu lagi untuk membahas substansi karena selalu berbicara ini. Kalau saya tunjuk nanti banyak sekali kesalahan. Ini dimulai dari sini. Jadi ini kepada teman-teman ini juga sudah disampaikan, jangan gunakan lagi. Ini sudah keempat. Kalau gambar pertama kedua saya maklum. Ini sudah keempat. Muncul. Itu berarti kan tidak didengar. Tidak didengar ketika saya ngomong. Tidak diperhatikan. Dan berulang-ulang. Lihat aja negara yang lain bisa cari-cari. Masa tidak ada usaha sebagai mahasiswa itu? Kalau kayak gini misalnya nanti, ini kan nama dari di sini seperti ini, bagus nggak? Saya aja pun nggak bisa melihat yang bagus. Gimana kita istilahnya lah mau ngasih nilai bagus? Kalau tata letaknya aja nggak bagus. Nah ini lagi dalam tradisi. Siapa yang mengajarkan seperti ini? Ini ya, tradisi dibuat pendahuluan. Kalau satu pendahuluan, akan belakang. Dan tradisi, siapa yang mengajarkan ini? Aneh. Tahu siapa yang mengajarkan? Siapa yang apa yang meteorologi Indonesia atau kayak ini? Masa seperti ini? Ya, satu, baru 22. Di sini berdua, halaman berapa di sini? Sini. Ini artinya kalian tidak menggunakan otomatis untuk isi sehingga daftar pustaka pakai nomor apa? Tadi saya belum mengajarkan itu. Daftar pustaka punya nomor 4. Ya. Dan kemudian hanya teknis dulu ya, teknis. Urusan masalah itu bukan perintah. Urusan masalah itu pertanyaan. Jelaskan penelitian itu mau ujian. Ini bukan ujian. Jelaskan penelitian itu mereka. Jangan mau diuji. Ini urusan masalah. Urusan masalah itu pertanyaan. Mengapa? H 5W 1A. Why, where, when, who, dan how. Ingat itu terus. Kalau tidak, ini jelaskan penelitian itu. Siapa yang mau menjawab itu? Memang ini perintah. Rumusan masalah bukan perintah, bukan pernyataan. Ini pernyataan. Penelitian ekumenis gereja. Ya. Tapi kenapa kalian di video program? Maka saya bilang tadi saya ragu kalian bisa lolos dari video kalau semua program. Karena ini contoh-contoh yang tampak dengan kerja kalian ke saya. Ini kan sudah berkali-kali saya katakan jangan gunakan Wikipedia, Blogspot, WordPress, muncul. Ini cara membuat jurnal pun tidak bagus. Kecuali ini kan jurnal. Kami buat ini jurnal. Lalu saya klik ini, jurnal ini. Klik, supaya ini ya. Ini yang muncul. Mana dia tadi? Ini. Mana dia? Yang ini sebut namanya ini. Namanya siapa ini?
aneh nanti. Saya tunjukkan. Ini objek masih digunakan lagi objek. Objek ini orang-orang yang punya tahun 70-an, tahun 60, 70, 80. Jadi kalau ada lagi orang menggunakan ini, berarti usianya sudah 90 tahun sekarang. Jadi orang ini usia 90 tahun. Orang-orang kulit tahun 60. Ini bisa terjadi karena di copy paste tulisan orang. Gak ngerti ya apa itu objek. Pokoknya ditulisnya. Yang anehnya ini objek kan berarti sudah digunakan di awal, di atas ya. Padahal buku ini baru mereka gunakan di sini. Ini. Baru digunakan di sini. Tapi dia objek di atas. Aneh ya? Gak tahu kalian, gak tahu saya cara kerja kalian bagaimana. Jadi sakit parah. Membaca ini ya habis energi. Lalu seringkali kan seperti ini, padat. Seolah-olah nggak ada lagi space, pokoknya padat gitu. Kayak naik angkot 610, 664 itu kan lebih padat. Dan buat tulisan itu jangan begini terus. Ya buatlah space. Makanya saya buat tanda panah ini maksudku ya turunlah. Ada aturan main menulis. Kalian berarti nggak baca cara menulis tesis skripsi di yang saya kirimkan, nggak saya kirim ya, karena sudah saya tidak saya cukup 1, 2, 3 subjudul 1 baru tulis di sini 1.2 spasi apa baru punya aturan dia, ada aturan. Ini semua lengket judul satu ini lengket kayak diangkut gini terus. Aku banyak tulisan seperti ini dia tertarik. Tapi mana dia jari jago di sini. Makanya ragu kalau saya nanti mengerjakan apa sebagai proposal. Kalau ketemu dengan saya seperti ini, hancur lah. Hancur. Semua tanggal pada tahun, semua ini tahun tanggal. Oke lah, saya sudah kirimkan, baca ya. Saya lagi gini, menulis kalau setiap titik, singkatan pakai titik. Lalu setiap akhir kalimat titik. Misalnya ini catatan kaki ini, jadi catatan kaki itu tidak pakai titik. Ini tidak pakai titik, ini pakai titik. Catatan kaki tidak pakai titik. Harus pakai titik. Dan sekali ini pakai titik. Oke, saya tidak mau bahas lagi karena saya masih belum bisa masalah. Menelisik hubungan Katolik dengan Protestan. Seharusnya di latar belakang selalu ingat menulis latar belakang dua kata, das Solen dan das Sei. Ini selalu untuk menjelaskan latar belakang apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Yang seharusnya ialah hubungan Katolik Protestan ini tak usah pecah. Karena gereja itu esa. Baca nanti buku jurnal. Gereja itu harus esa, jangan terpecah. Karena Tuhannya sama-sama Yesus kan. Makanya aneh Indonesia ini. Kita dibagi dua agamanya, agama Katolik dan Protestan. Kalau di luar negeri nggak ada Katolik Protestan, sama-sama Kristen, you are Christian. Tidak ada situ Katolik Kristen, Protestan Kristen, tidak ada. Kristen. Kita ada agama 6 kan? Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Kita dibagi. Seharusnya kita esa. Itu makanya PGI tidak akan mungkin masuk. Katolik tidak mungkin masuk ke PGI. Yang mungkin masuk ialah kita ke Katolik karena supaya esa. Tapi sudah pecah.
Nah, jadi seharusnya orang Kristen di dunia ini esa, menyatu. Itu adalah solen seharusnya. Tapi fakta di lapangan terjadi perpecahan, skisma sejak 1517 di mana Luther mengkritik Katolik. Maka pecahlah kita. Kalau sudah pecah, maka pertanyaan kedua, apa usaha penyatuan hubungan Katolik dan Protestan? Udah pecah nih. Kalian ceng misalnya, pacaran ceng dulu kita. Ya. Tapi ada usaha-usaha pendekatan. Jangan bersuai. Didekatilah, bawa temannya, menjalin hubungan. Lanjut lagi. Itu ada mediasi, ada usaha-usaha. Jadi sejak 1517 itu 1531 Oktober 1517 Katolik dan Protestan itu saling mengutuk. Ketika orang Protestan menikah ke Katolik, Protestan mengeluarkan dia dari Protestan. Ketika orang Katolik menikah Protestan, orang Katolik mengeluarkan dia dari Katolik. Saling menghukum. Itu terjadi 5 abad saling menghukum. Dan tentu setelah 5 abad, apakah kita harus terus mengutuk? Tidak dong. Maka mulailah usaha Protestan melalui Lutheran untuk menyatukan kembali Katolik dan Protestan. Lahirlah dokumen tanggal 31 Oktober 1999 disebut dengan dokumen deklarasi bersama ajaran tentang pembenaran iman atau Joint Declaration Justification on the Doctrine Justification by Faith. Itulah yang saya tulis dalam magister saya dan nanti kalian baca buku itu. Dan kalau bisa gunakan, karena sudah saya urai di situ upaya seorang Lutheran untuk menyatukan kembali hubungannya dengan Katolik dengan dokumen itu, sehingga sejak itu tidak ada lagi hukuman antara Katolik dan Protestan, dihentikan sejak tanggal itu. Lalu sejak tanggal itu dihentikan kutukan Katolik tidak mengutuk Protestan lagi, Protestan tidak mengutuk Katolik lagi, maka dibuatlah deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Sekjen LWF waktu itu Ismail Noko dan dari Katolik Paus Johannes Paus II. Inilah upaya penyatuan. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana usaha yang dilakukan Protestan Katolik setelah menyatu supaya esa? Di Indonesia ada beberapa kegiatannya menerjemah Alkitab secara bersama-sama. Hanya satu di dunia ini Katolik dan Protestan mengakui satu terjemahan, hanya Indonesia. Kedua, secara bersamaan mengirimkan pesan Natal, pesan Paskah, pesan pastoral politik. Lalu secara para teolognya membuka forum Biblika Indonesia. Kalau kalian buka lihat di perpustakaan ada forum Biblika, itu teolog Katolik dan Protestan. Ada forum umat Kristen Indonesia. Di situ kita bersatu dengan Katolik. Di lokal seperti ini ada badan kerjasama antar gereja BKG, ada badan musyawarah antar gereja BAMA. Di situlah kita bertemu dengan mereka. Sehingga tiga pertanyaan ini dijawab, tak perlu yang ini, yang lainnya ini. Makanya di 21 kita buat munculnya perpecahan, mengapa terjadi, usaha penyatuan, baca buku deklarasi, usaha yang dilakukan nanti. Daripada ini, prinsip-prinsip okumene, prinsip-prinsip Katolik itu tidak ada okumene. Karena mereka Katolik hanya satu di dunia. Tidak perlu lagi buat ekonomi. Kita yang Protestan ini perlu okumene. Karena apa? Yang Protestan ini sekarang di Indonesia 325 denominasi. Itu yang tetap. Karena yang belum tetap masih antri ratusan lagi. Nanti ganti dirjen, tambah lagi di Jawa. Karena pas air jabatannya waktu dia termenangkan uang biru supaya ada uang pensiunnya kan. Tantangannya izin satu gereja 5 miliar misalnya. Aman dia dari tambah lagi gereja-gereja setiap pergantian dirjen tambah gereja. Tapi ketika baru dipilih, saya tidak akan mengizinkan gereja baru di Indonesia. Itu kata sambutan. Tapi sudah mau
geser dia tanda tangan. Dan kembali lagi gereja Indonesia pertama. Ini sehingga tadi pertanyaan tadi, mengapa Natal dirayakan? Ini bukan pertanyaan, karena itu bukan tema kita. Itu tema di luar apa kita, di luar pembahasan kita. Jadi tahu sama bahas itu karena tidak bahas kita. Yang bahas itu sekarang bagaimana hubungan Protestan Katolik. Itu yang mau kita bahas. Sehingga yang poin-poin yang ini harus dibahas perkembangan ekonomi gereja Protestan dan perkembangan ekonomi gereja Katolik. Nggak ada ekonomi Katolik, nggak ada. Dia satu, Katolik satu. Tidak ada pecah. Katolik itu pecah 1517 itu jadi Protestan. Kedua, Katolik itu pecah ketika orang Inggris tidak mau tunduk kepada Roma, tapi mereka Protestan. Mereka Katolik. Asalnya Katolik, tapi tidak mau tunduk ke Roma. Itulah yang disebut dengan gereja Anglikan. Anglikan itu adalah gereja Katolik yang tidak mau tunduk ke Barat. Dia sebut Anglikan. Dia berpusat di Inggris. Pastornya bisa menikah, itu aja bilang. Kalau di Roma Katolik kan tidak. Dulu sebenarnya menikah. Cuma setelah abad ke-15, karena banyak kegiatan perayaan gara-gara menikah, itu sudah jangan menikah. Karena memang kalau menikah ini kan, sebentar aku pernikahan bereku dulu ya, pernikahan anak muda aku, pernikahan ini banyak kan ada ini pesta ini, ada kegiatan perayaan. Akhirnya dibiskan kali ini kesedihan seperti Paulus. Kita Protestan ini kan adalah apa satu mandayani menikah pas nanti mau berbuah kenapa dikatakan pas iman anak saya nah makanya orang Protestan itu tidak begitu apa sebenarnya, tidak begitu berkualitas dibanding Romo kan. Romo itu kan tidak ada yang dipikirkan, datang dia pergi, dia datang pergi sendiri, pulang sendiri, tidur sendiri, makan sendiri kan. Cocok bagi yang jomblo ini. Makanya jomblo itu kan hidup sendiri itu pilihan. Gak mau menikah dia seperti Paulus, itu pilihan. Tapi jomblo itu kasihan. Karena itu tidak pilihan. Jomblo itu tidak pilihan. Karena tidak ada masalah. Kayak kecil. Mulai dari jadi seperti keempatnya harusnya sekarang sudah punya pacar. Karena kalau sudah masuk ke lapangan susah dapat pacar. Apalagi perempuan. Nanti kalau kalian sudah di lapangan susah laki-laki datang ke pendeta itu. Tidak mau dia pendeta. Usia naik. Makanya saya cari sekarang. Itu yang lain ya. Oke ya. Ya, sekarang kita masuk ke 25. Ya, silakan.
Baik, kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil sajian kami yang berjudul Upaya-upaya Gereja Mewujudkan 5 Dokumen Keesan Gereja di Indonesia. Yang menjadi latar belakang masalahnya yaitu gereja-gereja di Indonesia seharusnya sadar bahwa gereja ikut memikul tanggung jawab agar cita-cita dan harapan bangsa dan negara dalam pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila itu tercapai. Pembentukan DKI tahun 1950 bertujuan untuk pembentukan gereja Kristen yang esa. Wujud keesaan gereja tidak hanya pada keesaan struktural organisasi, tetapi juga pada fungsional organisme atau keesaan in action. Dalam arti bahwa justru dalam melaksanakan tindakan aksi bersama maka keesaan gereja makin lama makin nyata. Untuk menopang kebersamaan dan keesaan gereja di Indonesia, sangat mutlak gereja-gereja di Indonesia itu agar mandiri teologi, daya, dan dana. Terutama mengingat bahwa gereja-gereja berada di tengah-tengah bagian integral dari bangsa Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menuju tinggal landas yang berarti menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melakukan pembangunan nasional. Secara resmi, DKG dari LDKG lahir sebagai keputusan Sidang Raya ke-11 PGI di Ambon tahun 84, disempurnakan dalam Sidang Raya yang ke-11 di Surabaya tahun 89, dan dalam Sidang Raya yang ke-11 PGI di Jayapura tahun 94. Maka harus disadari bahwa LDKG ini hasil pergumulan yang lama dan luas yang mencerminkan pandangan historis teologis gereja-gereja di Indonesia. Ini juga merupakan jawaban gereja atas persoalan-persoalan yang telah dihadapi dan akan terus dihadapi oleh gereja. Tetapi fakta yang terjadi saat ini bahwa hadirnya LDKG ini belum seutuhnya berdampak bagi gereja di Indonesia. Salah satu yang menjadi bukti nyata yang perlu dilihat bahwa kemandirian gereja dalam teologi dan dana maupun daya belum nyata di kehidupan gereja Indonesia. Semisalnya gereja-gereja lokal di Indonesia masih terikut-ikut dengan teologi-teologi Eropa, belum bisa berdiri atas teologinya sendiri. Inilah menunjukkan bahwa gereja itu belum bisa mandiri dan mengikuti hasil dari LDKG tersebut. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian dokumen keesaan gereja. DKG merupakan suatu pedoman bagi gereja-gereja dalam perjalanan 5 tahun ke depan yang telah ditetapkan dalam Sidang Raya ke-14. DKG ini menekankan kepada keesaan in action, yang artinya keesaan yang makin lama makin bertumbuh dan berkembang. Juga ketika melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam visi dan misi. Visi dan misi bersama itu diarahkan oleh tema dan subtema sebagaimana dirumuskan dalam butir 7 pokok-pokok tugas panggilan bersama. Prinsip teologi dan eklesiologi yang menjadi landasan adalah gereja bagi orang lain yang didasarkan atas prinsip kristologis. Yesus adalah manusia bagi orang lain. Gereja-gereja diingatkan akan panggilannya yang tidak pernah berubah di segala waktu dan sepanjang zaman. Hakikat dan tugas panggilan serta pengutusan gereja itu adalah kesaksian dan pelayanan dalam kasih serta usaha menegakkan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Regina. Sejarah 5 dokumen keesaan gereja. Secara resmi, LDKG lahir sebagai keputusan Sidang Raya yang ke-10 DGI di Ambon tahun 1984. Dalam perkembangan kemudian, LDKG rumusan Ambon ini mengalami beberapa perubahan dan upaya penyempurnaan dalam Sidang Raya yang ke-11 PGI di Surabaya tahun 1989. Dalam Sidang Raya yang ke-12 PGI Jayapura tahun 1994, LDKG yang disempurnakan di Surabaya lebih disempurnakan lagi. Namun kita menyadari bahwa sebelum LDKG ini memperoleh bentuknya seperti sekarang ini telah terjadi proses yang cukup panjang. Ketika DGI dibentuk tahun 1950 dengan tujuan pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia, belum ada bayangan atau gambaran mengenai gereja Kristen yang esa di Indonesia. Baru kemudian dikembangkan pemahaman dan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan gereja Kristen yang esa tersebut.
Dalam proses pengembangan, pemahaman dan gambaran tersebut dari satu sidangnya ke sidang raya berikutnya, makin dirasakan adanya semacam ketegangan antara dua kecenderungan. Kecenderungan untuk mengutamakan kesan rohani dalam Kristus, dan karena itu enggan membahas hal-hal yang menjurus pada penyatuan secara struktural organisasi. Yang kedua, kecenderungan untuk mengutamakan kesan struktural organisasi, dan karena itu kurang sabar terhadap segala perbedaan dan sikap mempertahankan identitas diri masing-masing. Dalam upaya menampung kecenderungan tadi dan bersamaan pula dengan iklim yang sedang mempengaruhi Dewan Gereja-Gereja sedunia dengan pola pendekatannya melalui 3 komisi. Dan komisi itu adalah iman dan tata gereja, hidup dan karya gereja, misi dan pekabaran Injil. Maka DGI pun menata diri dengan pola tersebut. Dimulailah studi dan penyelidikan bersama mengenai pengakuan iman, tata gereja, katekisasi liturgi yang digunakan oleh gereja-gereja anggota. Namun gereja-gereja anggota PGI belum siap untuk menerima gagasan sinode dan sidang raya yang ketujuh DGI Jumatan Siantar tahun 1971 kemudian berhasil menampung sebagian dari konsep sinode dengan memperbaharui struktur DGI. Perubahan pokok yang terjadi adalah bahwa pada pekerja lengkap DGI bukan lagi hanya sejumlah kecil orang-orang yang dipilih oleh sidang raya untuk bertindak atas nama semua gereja, akan tetapi keanggotaan badan itu terdiri dari unsur pimpinan tiap gereja anggota yang ditunjuk oleh gerejanya dan disahkan oleh sidang raya. Sejak itu tidak sedikit yang telah kita capai dalam upaya mewujudkan keesaan gereja itu secara nyata. Sementara itu banyak pula yang merasa bahwa apa yang telah dicapai itu terlalu sedikit dan bahwa itu dapat dikatakan bahwa bergerak terlalu lambat. Setelah sidang raya yang ke-9 itu mohon, BPH DGI menyampaikan gagasan mengenai pembaruan struktur nama dan sarana DGI. Dalam gagasan tersebut dikemukakan 2 langkah penting. Yang pertama, bertolak dari peristiwa pembentukan DGI selaku Badan Persekutuan Ekumene Gereja-Gereja di Indonesia. Disitulah dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mengungkapkan keesaan gereja yang baru secara lebih nyata. Sesudah itu, setiap kali sesudah jangka waktu tertentu, disitulah dipersiapkan langkah-langkah baru, dan dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah baru itu diperlukan melembagakan kemajuan-kemajuan yang dicapai di tahun-tahun yang akan datang. Masuk kita ke dalam isi 5 dokumen keesaan gereja. Yang pertama, pokok-pokok tugas panggilan bersama. PTPB adalah landasan teologis dan misiologis yang memberi arah bagi gereja-gereja, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam rangka pewujudan keesaan gereja. Landasan teologisnya adalah yang pertama, gereja ada karena dipanggil oleh Allah dan diutus menjadi berkat bagi segala bangsa. Yang kedua, sebagai kelanjutan misi Kristus, maka gereja ada karena dipanggil dan diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dan diberikan kuasa untuk mengusir setan sekalipun mereka berbeda latar belakang. Selanjutnya, gereja dipanggil untuk menghasilkan uang. Yang keempat, keesaan gereja adalah juga misi supaya dunia percaya. PTPB ini lebih menekankan pendekatan misiologis pastoral tanpa mengabaikan pendekatan dogmatis. Dengan pendekatan misiologis pastoral dimaksudkan bahwa PTPB berangkat dari pemahaman tentang panggilan bersama atau misi gereja-gereja di dalam konteks pergulatan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pemahaman misiologis itu menjadi pedoman. Langkah-langkah konkret pastoral yakni bagaimana umat Kristen secara keseluruhan hadir dan bersaksi di dalam pergulatan bangsa tersebut. Berdasarkan pengalaman-pengalaman gereja selama ini, pendekatan misiologis pastoral dipandang lebih dinamis dan kreatif. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan bahwa disusunlah pokok-pokok panggilan bersama atau PPPB dengan garis sebagai berikut. Yang pertama, keesaan, yaitu memperbaharui, membangun dan mempersatukan gereja dengan sorotan khusus kepada kenyataan persekutuan di dalam pluralis. Yang kedua, kesaksian, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk sebagai pelaksanaan misi Allah di tengah kehidupan bersama ciptaan lainnya. Yang ketiga, pelayanan, yaitu berperan serta melayani dalam masyarakat yang sedang berada dalam proses mewujudkan masyarakat dengan memberi tekanan
pada penegakan HAM, perjuangan keadilan, perdamaian, dan usaha untuk memelihara keutuhan ciptaan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya dulu. Lanjut, pemahaman bersama iman Kristen. Berkat kuasa Roh Kudus yang melahirkan DGI menjelang Hari Raya Pentakosta tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta, yang pada sidang raya ke-10 DGI atau PGI di Ambon tahun 1984 menjadi PGI, maka gereja-gereja anggota PGI telah bersepakat dan bertekad untuk mewujudkan tugas dan panggilan sebagai gereja-gereja Tuhan di Indonesia dalam suasana dan semangat persekutuan dan bukan secara sendiri-sendiri atau terpisah-pisah, demi pelaksanaan tugas panggilan bersama dengan melihat Indonesia dan dengan segala kemajemukannya sebagai satu wilayah kesaksian dan pelayanan kami bersama. Maka pada sidang raya ke-14 di Wisma Kinasi Cirinyi Bogor 29 November sampai 5 Desember 2004 sepakat untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman bersama iman Kristen di Indonesia yang ditetapkan oleh sidang raya tersebut. Pemahaman bersama iman Kristen ini dimaksudkan dengan sebagai langkah pendahuluan bagi pengakuan iman bersama sebagai landasan dan sumber motivasi teologi untuk melanjutkan perjalanan sebagai gereja. Pokok-pokok pemahaman bersama iman Kristen di Indonesia sebagai berikut. Pertama ialah bab 1 tentang Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Allah selain Dia. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, dan yang tetap memelihara hingga kesudahan alam. Allah menyatakan diri dalam karya penciptaannya dan dalam sejarah umat manusia, dan secara khusus dan sempurna dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Oleh pimpinan Roh Kudus kami mengenal dan menyembah Dia sebagai Bapa dan dalam Yesus Kristus. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan adalah anak-anak Allah. Allah berbicara kepada manusia berulang kali dan dalam pelbagai cara dengan perantaran nabi-nabi, dan pada zaman akhir ini dengan perantaran Kristus, anaknya yang tunggal. Dalam Yesus Kristus Allah menyatakan diri sebagai Allah yang mengampuni dan menyelamatkan manusia dari penghukuman karena dosa, yaitu dengan jalan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggalkan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bab kedua, penciptaan dan pemeliharaan. Alam semesta, langit dan bumi serta segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, adalah milik dan ciptaan Allah. Segenap ciptaan itu sungguh amat baik. Namun semua yang telah diciptakan Allah itu tidak boleh diberilah dan disembah. Seluruh ciptaan itu ditempatkan Allah dalam keselarasan yang saling menghidupkan, sejalan dengan kasih karunia pemeliharaannya atas ciptaannya. Allah tidak menginginkan ciptaannya kacau dan saling menghancurkan. Kendati pun dosa telah membawa segenap makhluk kepada kesia-siaan dan membuatnya turut mengeluh menanti saat penyelamatan. Allah telah memberikan mandat khusus kepada manusia untuk turut dalam memelihara dan penguasaan seluruh ciptaannya. Bab yang ketiga ialah manusia. Manusia diciptakan Allah menurut gambar citranya. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama, dan karunia tugas mandat dan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta untuk menguasai, mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan Allah. Bab keempat, penyelamatan. Allah telah mengasihi manusia walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan bumi menjadi rusak dan penuh kekerasan. Untuk dunia demikianlah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan di dalam Dia Allah yang menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Hanya padanya manusia akan beroleh keselamatan yang kekal, yang dicari-cari oleh umat manusia di sepanjang zaman dan dengan berbagai cara. Bab kelima, kerajaan Allah dan hidup baru. Karya penyelamatan Allah dan Yesus Kristus terhadap dunia dan isinya bersifat menyeluruh. Hal ini dinyatakan dengan kehadiran Allah yang akan mendapatkan pemenuhan dalam langit baru dan bumi baru. Kerajaan Allah itu adalah kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang tampak dan berwujud di dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kesukacitaan,
pemulihan dan pembaharuan hidup. Bab ke-6 gereja, Roh Kudus menghimpun umatnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ke dalam satu persekutuan yaitu gereja, yang di dalamnya Kristus adalah Tuhan dan Kepala. Roh Kudus juga telah memberi kuasa kepada gereja dan mengutusnya ke dalam dunia untuk menjadi saksi, memberitakan Injil kepada Allah, kepada segala makhluk yang di semua tempat dan di sepanjang zaman. Dengan demikian gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri, sama seperti Kristus telah meninggalkan kemuliaannya di sorga, mengosongkan diri menjadi manusia. Bab ke-7 Alkitab. Alkitab yang terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru merupakan kesaksian yang menyeluruh mengenai Allah yang menyatakan diri, kehendak dan karya penciptaan, pemeliharaan dan penyelamatan kepada manusia, dan juga mengenai jawaban manusia terhadapnya. Kesaksian yang menyeluruh ini berpusat pada Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Dan dengan demikian pemahaman mengenai isi Alkitab termasuk pemahaman atas bagian-bagiannya yang harus selalu dilihat sebagai satu kesatuan. Selanjutnya dia lanjutkan teman kami Luis. Ketiga, dianggap saling mengakui dan saling menerima. Dalam dokumen saling mengakui dan saling menerima, setiap pokok dewan yang mengatakan mengakui dan kami menerima, dan diakhiri dengan semacam janji tertuang dalam kalimat. Oleh karena itu, atau kami, ini menunjukkan kesungguhan gereja-gereja untuk secara serius melanjutkan dan meningkatkan kebersamaan antar gereja, menjadi dasar pemikiran dari dokumen ini yakni dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Dan bahwa Allah terus-menerus membaharui semua penuh kebenaran yang nyata dari Kristus. Dalam keyakinan itu kami gereja di Indonesia tegaskan kembali jawaban kami terhadap panggilan Tuhan mewujud nyatakan sebagai gereja agar dunia percaya dalam Yohanes 17 ayat 21. Kami yakin bahwa Allah turut bekerja dalam perjalanan panjang sejarah kami sebagai gereja-gereja hingga kami memasuki secara bersama kita level lahir nyawa dan kebersamaan yang diberi nama DGD dan ditinggalkan menjadi PGD. Pernyataan yang dimaksud adalah berkat pernyataan Allah kebersamaan di antara kami menyatakan perkembangan berubah. Gereja-gereja di Indonesia bersepakat untuk melaksanakan panggilan dan misi bersama di dalam dunia ini, khususnya di tengah bangsa Indonesia. Keempat, tata dasar persekutuan gereja di Indonesia. Dalam dokumen ini bahwa pembukaan sesungguhnya orang-orang percaya di semua tempat dan segala cara mengakui dan menghayati adanya satu gereja yang esa, kudus, am dan rasuli, seperti keesaan antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pengakuan itu harus diwujudkan agar dunia percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus Anak yang tunggal dan dikasihnya agar di dunia ini. Keyakinan inilah yang membuat 29 gereja di Indonesia dalam pertemuan tanggal 21 sampai dengan 28 1950 di Jakarta untuk dengan rasa syukur menyatakan lahirnya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia selaku badan persekutuan ekumenik dari gereja di Indonesia dengan tujuan pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Dengan demikian semua gereja anggota DGI semua lain secara terpisah-pisah dalam bersendiri sendiri dalam rangka panggilan untuk menyampaikan Injil kepada segala makhluk dari Yerusalem ke seluruh dunia. Pada 31 Oktober 1984 di Ambon, wakil dari 54 gereja anggota DGI yang berhenti dalam sidang raya 10 DGI menyatakan bahwa sama-sama mengakui bahwa semua anggota gereja DGI mengakui persekutuan gereja Indonesia merupakan bagian dari gereja Kristen yang esa, kudus dan katolik atau WAM di seluruh dunia. Yang kelima, menuju kemandirian teologi daya dan dana. Kemandirian gereja adalah yang kelima dianjurkan oleh Mikael Mundur. 5. Menuju kemandirian teologi daya dan dana. Kemandirian gereja adalah suatu upaya bersama terus-menerus memperkembangkan semua kemampuan dan pemberian Tuhan secara bebas bertanggung jawab bagi persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Melalui proses kebersamaan itu, gereja menuju kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kemandirian berarti memiliki kepribadian yang dapat berdiri sendiri dalam hubungan secara langsung dengan Kristus sebagai sumber segalanya. Ketergantungan kepada Kristus ini membawa setiap orang percaya pada kesatuan iman untuk saling membantu dalam menciptakan kemandirian baik antar seseorang
dan yang lain, satu gereja dengan gereja yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemandirian gereja mencakup 3 unsur teologi, daya, dan dana, merupakan satu mata rantai yang saling berkaitan erat, di mana yang satu dapat menghambat bila tidak diperhatikan, tetapi akan sangat mendorong bila mana dikaitkan dengan yang lain. Namun pelaksanaan kemandirian daya atau menjadi kualitas manusia sebelumnya merupakan unsur yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan kemandirian secara keseluruhan untuk membarui, membangun dan mempersatukan gereja demi pelaksanaan panggilan bersama dengan melihat seluruh Indonesia sebagai satu wilayah pelayanan. Secara umum kemandirian dipahami sebagai sikap yang merupakan salah satu ciri kedewasaan, bersumber dari pengenalan dan kesadaran akan hakikat dan tujuan hidup Kristiani, didasari pada rasa percaya diri yang kuat, menyatakan diri dalam perilaku yang ditandai dengan tekad dan kemauan untuk menjawab persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain, dengan jalan mengolah sebaik-baiknya potensi-potensi dan kesempatan yang tersedia. Dengan demikian kemandirian memasyarakatkan, terus memilihkan dan membarui visi tentang hakikat dan tujuan hidup, memiliki nilai-nilai tertentu seperti rasa percaya diri, jeli dalam mengamati perkembangan, berpendapat ke depan, gigih dalam berusaha menghargai waktu, tertib, hemat, dan mampu membina kerjasama, memilihkan pendayagunaan ilmu, pengetahuan, teknologi, serta berbagai keterampilan. Panggilan gereja untuk mandiri diucapkan dengan berbagai cara Alkitab, antara lain tentang besarnya kemampuan umat Tuhan dalam Ulangan 15 ayat 6. Kemandirian daya dalam arti kedewasaan kemanusiaan merupakan mata rantai yang paling sentral dan strategis, sehingga harus diperhatikan dan diberi perhatian besar berdasarkan panggilan gereja untuk melayani sesama. Kemandirian gereja harus mampu memberikan sumbangan positif bagi perwujudan kemandirian bangsa, terutama dalam kaitannya dengan 3 hal, yaitu sifat majemuk masyarakat Indonesia, menuntut diadakan secara terus-menerus dialog dan kerjasama yang dijiwai oleh motivasi yang tulus di antara para pemeluk semua agama yang ada. Perkembangan cepat dari masyarakat Indonesia menuju masyarakat teknologi dan industri yang kesiapan semua pihak untuk menghadapi dampak-dampak positif maupun negatif dari perkembangan itu. Peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dalam seluruh upaya kemandirian di bidang teologi, daya, dan dana dilaksanakan dalam konteks keesaan dan misi bersama, sekaligus merupakan gaya hidup otentik dari gereja-gereja di Indonesia. Lanjutkan, saudara. Terima kasih. 2.4 cara atau metode upaya untuk mewujudkan kemerdekaan di Indonesia. Dengan adanya simbol keesaan gereja ini, setiap gereja Indonesia harus memahami fungsi, panggilan, tanggung jawab yang berbeda-beda, namun bersatu dalam membangun, melayan dan bersaksi. Dengan adanya pemahaman itu, mewujudkan PDKG itu harus dipandang sebagai cita-cita dalam mengupayakan PTPB. Gereja harus mengerti arti melaksanakan kehendak Tuhan yang tidak berubah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan masyarakat dunia yang terus-menerus berubah. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia terus-menerus bergumul memahami kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Melalui gereja juga adalah tugas banyak orang-orang percaya menuju Kementerian Teologi, Daya, dan Dana. Maka untuk mewujudkan di dalam hal teologi, gurunya mencoba melakukan kegiatan dengan satu pedoman, dengan mencari pola berteologi, yang dimaksudkan mencari pola pelaksanaan dengan program kemandirian, dengan umpamanya menentukan visi gereja sesuai dengan kondisi setempat. Tujuan kemandirian juga tidak hanya menekankan agar hanya memboleh dan menerima, tetapi melainkan kemandirian ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bersama untuk memecahkan masalah dan melakukan tugas bersama, di mana yang kurang mampu ditolong dan yang lebih mampu telah menolong dalam pemberian kasih. Kemandirian gereja di Indonesia yang ramah karena adat atau budaya harus diterangi dengan teologi Kristen
agar bisa mendukung usaha gereja supaya gereja-gereja di Indonesia dapat bebas dari ketergantungan kepada gereja-gereja luar negeri dalam soal pembiayaan dan dalam teologi serta menggunakan dan memperkembangkan daya anggota-anggota sendiri. Gereja di Indonesia dalam mengupayakan perwujudan LDKG ini harus mengemban tugas-tugasnya sendiri dan mampu untuk membangun tubuh Kristus dan mampu memperolehnya. Tiga penutup, 3.1 kesimpulan. Ternyata dalam dibuktikan walaupun sudah lama hadir 5 dokumen keresahan gereja di Indonesia, tetapi belum ada wujud nyata LDKG ini di tengah-tengah lokal Indonesia. Gereja-gereja masih nyaman dengan teologi-teologi Eropa, belum mampu untuk berdiri maupun mandiri. Saran 3.2 saran, kiranya upaya mewujudkan LDKG ini semakin meningkatkan gereja-gereja Indonesia, agar kiranya tercipta gereja-gereja yang mandiri dan mampu saling menolong dan meningkatkan segala simbol-simbol keesaan gereja ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih karena waktu ya. Ini tinggal 9 menit lagi. Kalau kita buka diskusi nanti ini tidak akan habis sampai jam 2. Padahal ada teman-teman kita yang harus cepat pulang ya. Saya akan kirimkan ya, sebentar saya akan kirimkan. Wah, mereka udah duluan. Udah cepat-cepat mau libur Natal orang itu. Saya kirimkan dulu perbaikan saya kepada kelompok. Nanti diperhatikan ya. Nanti kalau ada masukan dari kita, dari teman-teman atau pertanyaan, silakan kirimkan ke WA Group supaya nanti mereka juga memperbaiki dan menambah masukan itu berdasarkan apa yang akan dikirimkan. Nah, sambil jalan ini, yang mau saya sampaikan ke grup ialah kepada kelompok ialah rumusan masalah. Rumusan masalahnya harus lebih tajam dan pertanyaannya, wah ini lambat, ialah mengapa LDKG itu lahir atau ditetapkan oleh PGI. Nah, itu yang paling penting. Kemudian sebelumnya latar belakangnya, di latar belakang itu yang mau disampaikan oleh kelompok harus dimulai dari das solen dan das sein. Seharusnya dengan berdirinya PGI, semua lembaga-lembaga gereja di Indonesia menyatu dalam gereja Kristen yang esa, seharusnya. Tetapi dalam fakta di lapangan, GKYE itu tidak terwujud. Artinya seluruh gereja-gereja di Indonesia tidak mau menyatu dalam organisasi. Akhirnya oleh PGI mencari solusi keesaan itu dalam bentuk 5 dokumen keesaan gereja. Nah, itu di latar belakang. Sehingga nanti ketika di pertanyaan rumusan masalahnya muncul pertanyaan mengapa LDKG lahir dan ditetapkan oleh PGI. Nah, nanti kalian jawablah sejarah lahirnya LDKG. Itu sudah kalian buat itu. Baru nanti kalian buatlah isi LDKG. Itu kan sudah kalian buat. Lalu pertanyaan yang kedua ialah apa isi LDKG? Itu kan sudah kalian buat. Apa? Kalian buat di sini bagaimana isi? Enggak bisa itu pertanyaan. Apa isi? Kalau bagaimana isi, bagaimana itu kan cara. Tapi kalau apa isi LDKG adalah satu, itu yang kalian tulis kan. Dan ditambah di pertanyaan itu apa isi LDKG dan bagaimana respon gereja-gereja terhadap LDKG ini. Misalnya apakah gereja di Indonesia menolak atau menerima? Apakah gereja Jawa menolak atau menerima? Apakah gereja Batak menolak atau menerima? Nanti kalian lihat di keputusan apa itu LDKG ada di situ respon gereja. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu pertanyaan kedua. Sehingga nanti dalam pokok pembahasannya ialah setelah isi LDKG kalian tambahkan poin respon gereja-gereja terhadap LDKG. Itu saya sudah
Sudah saya tulis itu di sana. Pertanyaan ketiga ialah bagaimana upaya-upaya mewujudkan, itu kalian buat kan? Saya tambah kalimatnya bagaimana upaya-upaya gereja-gereja mewujudkan LDKG itu. Sehingga kalau mereka terima, tentu akan ada upaya mewujudkan. Sehingga LDKG itu tidak menjadi sebuah dokumen saja, tapi dia menjadi sebuah kehidupan menggereja yang esa. Nah, nanti kalian buat itu, kemudian kalian tambahlah lagi dalam upaya-upaya itu, di poin yang kalian tanyakan itu nanti, bagaimana upaya gereja-gereja anggota PGI itu mengupayakan misalnya contoh PTPB. Bagaimana gereja-gereja anggota PGI, apakah gereja-gereja anggota PGI itu menggunakan PTPB PGI dalam gerejanya? Atau dia buat PTP baru? Nah, atau bagaimana nanti upaya-upaya gereja-gereja itu mewujudkan PBIK, pemahaman iman bersama, atau kemandirian teologi dan daya, itu sudah saya buat catatannya nanti situ, dibaca saja. Baru terakhir nanti bagaimana tanggapan kelompok. Tanggapan kelompok ini berisikan begini, apakah upaya mewujudkan keesaan gereja itu hanya lahir dari gereja-gereja anggota atau juga dari PGI sebagai pencetak LDKG itu? Sebenarnya PGI itu sudah berusaha nggak mewujudkan ini? Nah, itu kalian tanggapi nanti. Sehingga nanti ke dalam kesimpulan kalian, kesimpulannya tidak seperti ini, tapi kesimpulannya ialah apa yang kalian bahas. Misalnya ternyata LDKG ini setelah diterbitkan oleh PGI belum ada upaya-upaya gereja-gereja mewujudnyatakannya, termasuk PGI itu sendiri. PGI hanya mencetak LDKG tapi belum ada upaya-upaya konkret untuk mewujudnyatakannya. Itu kesimpulan kalian. Sehingga nanti kalau dibaca oleh PGI itu makalah kalian ini di dunia maya misalnya, mereka ditegur. Sehingga mereka, wah ini ada hasil penelitian mahasiswa STT Absalom Medan, ternyata kita belum berupaya. Nah, itu baru mereka berupaya. Gitu kan? Itu menegur. Sehingga kita seorang teolog itu memberikan kritik kepada mereka secara akademis. Begitu ya. Diserahkan nanti diperbaiki, dan dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita selama 1 semester ini. Saya mohon maaf atas kelancangan atau ketidaksesuaian hati kalian, kadang kasar, kadang halus, kadang keras, kadang pelan ya. Maafkan saya. Saya hanya berkeinginan kalian punya ilmu, punya karakter, punya semangat untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Salam buat keluarga, mama, bapak, tulang, opung, pendeta, tetangga, supaya mereka juga beroleh damai Natal ya. Jadilah menjadi mahasiswa yang berintegritas, berspiritualitas tinggi. Maksudnya begini, sampai di rumah nanti jangan merasa bebas. Waduh bebas, tidak ada ikatan lagi. Bukan, tetaplah menjadi hamba Tuhan yang baik. Bangun jam 5, berdoa, bernyanyi, baca kitab. Lalu doakan bapak mama, kuat-kuat suaramu. Berkatilah bapak mama Tuhan, supaya dia senang. Lalu bangga punya anak yang sudah tingkat 4. Nanti cerita dia sama tetangganya, anakku itu setelah tingkat 4, waduh bangun pagi-pagi berdoa, didoakan aku. Lalu dia memberikan semangat bagiku. Lalu tetangganya itu punya anak SMA kelas 3. Waduh enak rupanya di situ ya. Jadi baik kita. Nama daftar dia tahun depan. Tambah mahasiswa kita. Tapi kalau kalian bangun nanti jam 9, tak gimana ini sudah STT pun marah sekali bangun, makan pun ke sawah pun nggak bisa diajak. Tinggi kali hatinya. Didengar anak SMA itu, yang kelas 3 itu, tetangga kita. Rupanya di STT itu membuat orang kurang ajarnya rupanya. Nggak mau dia daftar. Itu. Jadi sedikit yang mendaftar tahun depan. Jadi jadilah iklan yang baik ya. Jumpa sama bapak, Pak. Ya, malam-malam sudah capek, suka. Ada yang sakit gitu ya. Mau bikin kopi, teh manis gitu ya. Senang dia. Nanti ketika kalian pulang Januari, Pak, minta 10 juta uang. Oh iya, enggak apa-apa, bawa. Senang dia. Senang gitu.
Tapi kalau selama 3 minggu ke depan hanya marah-marah, gimana kau? Percuma kau sekolah pendeta kan ya. Pulanglah ke Januari, minta uang apa? Kuliahlah kau sana, pergi kan? Ya. Nggak dapat uang kuliahnya. Ya. Jadi buatlah orang tua itu, apalagi tingkat 4 ya. Ini terakhir kalian bisa sama-sama orang tua. Sudah tamat nanti milik jemaat kalian. Mau Natal tahun baru nggak bisa lagi. Karena setiap Natal kalian di jemaat. Nggak mungkin kalian pulang kan? Orang tua kalian yang datang ke tempat kalian, itu pun kalau mau. Itu pun kalau mau. Jadi sekaranglah terakhir kalian bisa bersama orang tua kalian. Nikmatilah kebersamaan ini. Ya. Sampai di sini sudah habis waktunya. Siapa? Berdoa. Silakan. Apa? Si Luis. Oh ya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita berdoa. Kembali kami ucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa memberkati kami pada saat ini. Kami telah selesai melakukan proses belajar mengajar kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati itu semua dan masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Maka Anda melaksanakan serta melakukan nanti Tuhan kami dan pelayanan kami. Begitu juga Tuhan. Melalui akhir tahun ini juga Tuhan kami telah selesai menjalani semester ini Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari di dalam satu semester ini dapat kami pergunakan dengan berguna bagi diri kami Tuhan, terlebih di dalam pelayanan kami nanti Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan kelas kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami di perjalanan kami, kembali ke tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Puji dan mulia nama-Mu ya Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, ini pengumuman terakhir kalau